Halo Sobat TKG, gimana kabarnya? Gua berharap sobat semua masih terus semangat ya dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat TKG, gua baru muncul lagi ya. Ya mohon maklum ya karena aktivitas-aktivitas gua ini juga suara lagi agak bindeng ya. Tapi nggak apa-apa Sobat TKG. Sekarang gua hadir lagi. Gua berharap agar sobat semua masih bisa terus terinspirasi dari kisah-kisah gua. Amin. Dan semoga channel ini bisa menjadi banyak manfaat buat sobat semua. Ya Sobat TKG, beberapa minggu ini gua juga lagi lumayan padat ya. Sobat TKG, judul thumbnail gua kali ini adalah menyatukan energi. Ya, energi, pastinya energi baik ya. Sebuah kekuatan yang semenjak dahulu sudah ada. Dia tidak bisa diciptakan dan dia tidak bisa dimusnahkan. Sobat TKG, di video-video sebelumnya gua pernah membahas ya bahwa Tesla dulu pernah bilang, kalau kamu mau tahu rahasia semesta, kamu harus fokus ke 3 hal, yaitu energi, vibrasi, dan frekuensi. Iya Sobat TKG, frekuensi yang bisa membuat semesta bervibrasi hingga mengundang dan memanifestasikan hal baik dalam hidup kita. Sobat TKG, agar pembahasan kali ini bukan hanya sekedar teori ya, seperti biasa Sobat TKG. Ini adalah kisah nyata gua. Kisah ini kembali lagi ya, jauh sekali ya, lebih dari 1 dekade Sobat TKG. Ya, waktu itu pertama kali gua mendapatkan mobil pertama gua ya. Siapa itu? Ya, Sobat TKG, Hyundai Matrix, persetan dengan logika. Kalau Sobat TKG yang sudah mengikuti channel ini pasti tahu ya siapa Robi. Ya, dia adalah teman baik gua ya, yang kala itu dia yang mengajarkan gua untuk menyetir mobil. Jadi dulu gua itu selalu sering kumpul ya sama teman-teman dan banyak berdiskusi. Dan mereka teman-teman baik gua ya, bukan hanya urusan kerjaan, tapi kita membahas juga urusan pribadi masing-masing. Ada salah satu teman gua selain Robi, namanya Ipul. Ya, namanya Saiful, tapi teman-teman selalu memanggilnya Ipul ya. Jadi dulu kita selalu bertiga, bak 3 masketir Sobat TKG. Ipul umurnya jauh sekali ya, lebih muda dari gua. Ketika itu ya seorang pemuda yang sangat antusias, berapi-api, dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan untuk mencapai mimpi-mimpi baiknya. Mungkin gua bilang bukan hanya sekedar mimpi ya buat dia, tapi ambisi-ambisinya. Dia tipikal pemuda yang ingin sekali belajar dalam segala hal, banyak bertanya, dan sedikit nekat Sobat TKG. Jadi dulu ketika gue sedang mencoba membangun bisnis gue, Ipul pun ikut terjun di dalamnya ya. Bahkan setiap kali dia pulang dari pekerjaannya ya di salah satu bank swasta di kawasan Alam Sutra, dia masih mau mengambil pekerjaan tambahan untuk membantu urusan finansial di kantor gua. Ya, jadi dulu dia tuh kerja paruh waktu ya, dari jam 5 sampai jam 9 malam, luar biasa. Nah, Ipul itu juga salah satu tim ya. Waktu itu gua pernah cerita soal masjid ya yang selalu diucapkan agung. Ya, namun ketika gua pindah ya ke daerah Kemang, Ipul sudah nggak bisa ikut lagi. Persahabatan kita luar biasa Sobat KG. Kita saling banyak bercerita soal mimpi-mimpi yang luar biasa di masa datang nanti. Robi Sobat TKG, ketika itu dia adalah seorang pemuda yang ceria, menyenangkan, humoris, kadang konyol juga Sobat TKG. Singkat cerita Sobat TKG, suatu ketika dulu gue pernah dikejutkan oleh kedatangan Ipul, yang saat itu dia mempunyai masalah yang pelik, yaitu masalah asmara yang menjadi beban buat dia dan harus diselesaikan ya. Saat itu usaha yang gue jalani baik-baik saja Sobat TKG, masih baik-baik saja, oke lah ya. Kerap kali gue menemani dia untuk bersama mencarikan solusinya. Memang saat itu rasanya sulit sekali ya untuk diselesaikan, kayak hampir gak mungkin deh. Tapi suatu ketika gue pernah berkata sama Ipul bahwa semua itu adalah energi. Walaupun energi tidak bisa kita ciptakan dan tidak bisa kita musnahkan, tapi energi bisa kita gerakkan dan bisa berwujud seperti apa yang kita inginkan. Karena memang dari dulu energi itu sudah ada ya, absolut. Suatu sore Ipul datang ke tempat gua, lalu dia bilang, "Mas," dia bilang ke gua, "Mas ya, rasanya saya sudah menyerah. Saya sudah gak sanggup lagi. Saya mau lari dari hidup saya. Mas, mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita ya. Saya mau pergi jauh sekali mas. Menghilang. Saya sudah gak kuat." Matanya berkaca-kaca Sobat KG dan memerah ya, seperti menahan tetesan beban di benaknya yang sangat berat. Lalu gue bilang, "Baiklah, jika menurut kamu itu yang terbaik, silahkan saja." Lalu dia terdiam ya, dan dia bilang sama gue, "Mas, berikan saya satu keyakinan bahwa masalah saya ini bisa selesai. Satu saja." Dia bilang begitu Sobat TKG. Gue jawab saat itu, "Pul, tahukah kamu bagaimana cara menyatukan 2 pulau agar bisa menyatu?" Ipul menjawab ya, "Ya bisa dibuat jembatan." Lalu gue bilang, "Tepat
cepat sekali, bangunlah sebuah jembatan. Lalu dia bertanya-tanya bagaimana caranya. Jangan tanya gua. Karena lu yang lebih tahu masalah lu. Kata kuncinya adalah jembatan. Lalu Ipul pulang Sobat TKG. Tanpa terasa Sobat TKG, waktu pun berlalu. Ipul bilang sama gua bahwa dia butuh menyendiri. Lalu gua biarkan dia menyendiri berbulan-bulan tanpa kontak. Dan saat itu Robi pun masih kontak sama gue ya. Jadi hari-hari itu gue ngobrol tanpa Ipul ya, berbulan-bulan Sobat TKG. Di suatu sore yang cerah, gue dikagetkan oleh kedatangan seseorang pemuda berperawakan tinggi besar. Assalamualaikum. Ipul. Kemana aja. Luar biasa. Wajahnya beda sekali Sobat TKG. Ceria, penuh dengan aura positif, penuh dengan kebahagiaan. Tanpa basa-basi dia langsung bilang, "Mas, masalah saya sudah selesai." Lalu gue sempat bertanya ya sama dia, "Apa yang bisa membuat masalah lu selesai?" Dia jawab, "Untuk membangun sebuah jembatan memang dibutuhkan energi, Mas. Energi baik, energi positif. Energi memang gak kelihatan, tapi energi bisa membuat yang tadinya gak ada jadi ada. Sebuah entitas goib," kata dia. Kita pun tertawa Sobat TKG. Saat itu ada raut rasa lega ya. Kita pun tertawa bersama Sobat TKG, berbahagia. Saat itu ada raut lega dari wajahnya ya. Sobat TKG, gue langsung singkat ya. Gue masih menjalani bisnis gue saat itu ya. Namun seperti di video-video sebelumnya ya, gue pernah cerita ya, usaha gue mengalami penurunan omset. Dan ketidakseimbangan antara body, soul, dan spirit mulai terasa Sobat TKG. Dan terjadilah jatuhnya usaha gue. Ya, lalu cerita ini menyambung ke playlist Bangkit dari Keterpurukan ya. Singkat cerita Sobat TKG, akhirnya gue terpisah dari dua sahabat gue. Dikarenakan satu dan lain hal ya, kemelorotan usaha gue yang membuat semuanya bisa berubah. Ya, gue lost kontak Sobat TKG bertahun-tahun. Selama gue mencoba membangun lagi usaha gue ya saat itu ya, kerja keras pun menjadi teman baik gue Sobat TKG. Sobat TKG, gue sudah tidak berhubungan lagi dengan Ipul dan Robi, teman-teman terbaik gue. Memang kadang ada rasa kosong ya, seperti menuntut gue harus bertemu mereka kembali. Tapi jarak dan waktu memisahkan kita Sobat TKG. Gue saat itu di Banjar dan mereka di Tangerang. Begitu pula keluarga gue. Hari demi hari, minggu, bulan, tahun demi tahun berlalu Sobat TKG. Terus berlalu Sobat TKG. Belum lama, bulan Agustus ini Sobat TKG, ini belum habis ya Agustus ya, gue banyak sekali dipertemukan oleh sebuah energi baik. Sebuah realita pertemuan dengan orang-orang baik, orang-orang tulus, orang-orang berhati mulia, dan orang-orang yang selalu semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Suatu ketika, gue sedang asik ya berdiskusi dengan seorang klien gue, namanya Indra. Indra adalah seorang pengusaha bunga yang sukses luar biasa ya. Indra adalah sosok yang penuh dengan semangat. Sosok orang baik dengan energi baik, optimis dalam merencanakan sesuatu hal baik dalam hidupnya. Sepertinya energi baik sudah menjadi bagian dirinya yang tidak akan pernah lepas ya. Luar biasa Sobat TKG. Nah, ketika pembicaraan kita sedang asik ngobrol di daerah Lipo Karawaci Sobat TKG. Iya, di mall Sobat TKG. Kita sedang membahas energi, bagaimana energi itu bisa bergerak membuat manifestasi kita bisa terjadi. Tiba-tiba Sobat TKG, di tengah kerumunan di situ ya, terdengar suara di sebelah gua Sobat TKG. Suara yang khas Sobat TKG. Gua mendengar, "Mas." Ketika itu Sobat TKG, gua menengok ke arah kanan. Ya ampun Sobat TKG, Ipul. Sudah hampir 1 dekade Sobat TKG, gua tidak bertemu dengannya. Sosoknya masih sama, namun kali ini dia penuh dengan brewok ya, dan tubuhnya makin besar. Sontak gua kaget Sobat TKG, dan refleks gua memeluknya. "Apa kabar Ipul?" Dia bertanya sama gua, "Mas, lu kemana aja? Selama ini lu hilang bak di telan bumi." Ya Sobat TKG, karena kebangkrutan gua itu menimbulkan kisah-kisah yang sangat sentimental ya saat itu. Lalu gue bertanya sama dia, "Sama siapa lu kesini?" Dia menjawab, "Ini anak saya Mas." Gue melihat seorang anak kecil yang sedang bermain ya. Dan saat itu yang sedang duduk dan makan adalah istri tercinta saya. Dia bilang begitu Sobat TKG. Lalu gue tanya, "Kemana Robi?" "Baiklah Mas, mari kita kumpul lagi, menyatukan energi." Lalu akhirnya Sobat TKG, kita bertukeran nomor telepon ya saat itu. Selang beberapa hari kemudian,
Gua pergi ke Bandung, Sobat TKG. Saat itu tanpa sengaja gua membuat status di WA gua ya. Ada salah satu subscriber EKG yang dulu sempat sakit dan sekarang kondisinya sudah membaik. Entah bagaimana Sobat EKG, dulu gua pernah mengirimkan sebuah video dan gua katakan, suatu hari nanti kita pasti bertemu. Dan apa yang terjadi Sobat EKG? Di Bandung, gue dipertemukan di Prima Rasa, Pasir Kaliki, Sobat TKG. Sebuah afirmasi dengan balutan energi baik akhirnya termanifestasi ya. Gue bertemu dia dengan ibunya, baik sekali Sobat TKG, luar biasa. Ada rasa haru dalam hati gue, karena gue selalu mendoakan kesehatannya ya, agar bisa selalu berkumpul dengan keluarga tercintanya. Amin, amin. Beruntun Sobat TKG, ketika gue sudah di Tangerang, energi baik berturut-turut menghampiri gue ya, dengan pertemuan-pertemuan dengan orang baik. Bahkan sampai di Bandung, gue dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa Sobat TKG. Suatu ketika gue sedang bertemu lagi dengan Indra ya, klien gue. Ipul WA gue, dia bilang, "Mas, ayo kita ketemu lagi sama Robi besok." Saat dia WA Sobat TKG, ada yang luar biasa terjadi Sobat TKG. Di Hotel Vega itu ketika gue mau keluar dari tempat parkir ya, tepat sekali Sobat TKG ketika dia menyebut nama Robi, gua dikejutkan dengan pandangan yang probabilitasnya itu kecil sekali ya. Sobat EKG, lihat gambar ini ya. Ini adalah gambar ketika Ipul bilang, "Ayo kita ketemu Robi lagi." Iya Sobat EKG, saat itu bertepatan dengan detik itu, gua melihat Hyundai Matrix persetan logika Sobat EKG. Dan mobil itu sudah jarang sekali Sobat EKG. Warnanya hijau pula lagi. Saat itu gua terenyuh ya, dan gue mengucapkan, betapa besar kekuatanmu ya Tuhan. Ya, Robi adalah sosok di mana dia adalah menjadi jembatan energi gue ya, sampai gue bisa mengendarai mobil dengan lihai. Esoknya Sobat TKG, setelah selesai dengan Indra ya, klien gue sampaikan sama Indra ya, "Indra, saya duluan ya, sebab saya mau bertemu Robi." Lalu Indra bertanya, "Robi yang ada di video EKG ya?" Lalu gue bilang, "Iya." Lalu gue bilang sama Indra ya, "Kamu mau ketemu juga?" "Nggak apa-apa, kamu bisa menyusul langsung ke Hotel Kubika." Dia bilang, "Baiklah Master." Lalu Sobat TKG, gue dan James akhirnya melajukan mobil gue dari Hotel Vega menuju Hotel Kubika. Ya karena nggak jauh ya, kira-kira 7 menit. Ada rasa ingin cepat-cepat sampai bertemu lagi dengan seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Ada mungkin lebih dari 7 tahun ya Sobat TKG. Mobil gue geber Sobat TKG menuju Hotel Kubika. Pas sampai Sobat TKG di pintu lobi, pas sekali Sobat TKG, dia juga baru sampai ya. Ada 2 pria sedang memasuki pintu hotel dan sontak Sobat TKG, gua berteriak ya, "Robi!" Robi dan Ipul pun kaget Sobat TKG. Ada rasa haru di dalam hati. Gua bertemu kembali dengan teman-teman baik gua yang terpisah jarak dan waktu Sobat TKG. Dia bilang, "Pak, parkir dulu ya." Dan akhirnya Sobat TKG, gue parkir Sobat TKG. Setelah gue parkir, gue bilang sama James, "James, ayo." Gue berlari kecil tanpa sabar ya Sobat TKG menuju resto Hotel Kubika. Dan luar biasa Sobat TKG, saat itu gue bertemu dengan sosok Robi yang masih sama Sobat TKG. Seseorang yang positif ya. Dan Ipul seorang pejuang mimpi yang luar biasa. Sontak gue memeluknya, "Apa kabar Robi?" Pertemuan yang membahagiakan Sobat TKG. Sudah lebih 7 tahun kami berpisah. Robi sudah dikaruniai anak ya. Ya akhirnya kita melepas rindu, ketawa ke TV ya, obrolan bapak-bapak Sobat TKG. Kita dipertemukan kembali olehnya. Sebuah kekuatan Tuhan dan semesta yang luar biasa. Gak berapa lama Indra klien gue pun datang, dan gue perkenalkan dia sama sosok yang ada di EKG. Kita mengenang lagi dan Robi bilang, "Pak, saat gue mendengar cerita lu di Emang Kudu Gila, rasanya gue flashback Pak. Lu menceritakan demikian detail, luar biasa." Gue pun bilang sama Indra ya, "Ya Indra, semua yang ada di EKG itu bukan karangan gue, semua nyata. Ini buktinya, kamu hari ini bertemu dengan salah satu aktor sinetronnya." Namanya Robi. Sobat EKG, kita tertawa berbahagia Sobat semua. Nah Sobat semua, ada cerita di balik kebahagiaan gua, Robi, Ipul, serta Indra dan subscriber gua di Bandung ya. Kita semua pernah berencana menghayal baik. Begitu pula Ipul dengan pasangan jiwanya yang sekarang sudah mempunyai buah hati ya.
Sobat TKG, mari kita satukan energi. Gua yakin Sobat TKG, suatu hari nanti kita di channel ini bisa dipertemukan semua. Amin. Mari kita saling menguatkan, saling berbagi, saling menebar mimpi baik dalam hidup kita. Ingat Sobat TKG, energi tidak bisa kita ciptakan dan tidak bisa kita musnahkan, tapi bisa kita gerakkan untuk berwujud seperti apa yang kita inginkan. Demikian cerita gua Sobat TKG. Buat lo saat ini yang selalu menjadi kesatria dalam hidup lo, terus semangat ya Sobat TKG. Terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Demikian cerita gua. Salam dari gua, Robi, Ipul, Indra, dan James. Emang kudu gila. I'm gonna